Good morning my student. Hari ini kita akan belajar tentang persamaan dasar akuntansi yang dibawakan oleh Mr. Manalu. Baik, kita langsung saja kepada pengertiannya. Persamaan dasar akuntansi atau selanjutnya akan sering Bapak sebutkan dengan PDA adalah suatu pencatatan yang menggambarkan hubungan antara harta, utang, dan modal dalam keadaan yang seimbang atau jumlahnya sama. Ingat ya, harta, utang, dan modal jumlahnya sama atau seimbang, atau selanjutnya akan dikenal dengan istilah balance. Jadi, persamaan dasar akuntansi itu dimulai dengan satu rumus persamaan, yaitu harta sama dengan modal. Bagaimana mengaplikasikan ini? Langsung kita masuk aja ke dalam contoh soal. Contohnya seperti ini. Pada 1 Juli 2019, Ibu Kapnet membuka usaha Kapnet Beauty Salon dengan modal awal 10 juta. Jadi, dari kejadian ini atau transaksi ini, kita ketahui bahwa Kapnet Beauty Salon sekarang punya harta berupa kas atau uang tunai senilai 10 juta. Di satu sisi, dana ini juga yang 10 juta ini adalah modal awalnya. Jadi, kalau kita buat ke dalam persamaan dasar akuntansi, maka hal ini akan kelihatan seperti ini. Perhatikan tabelnya. Tabelnya harta, perhatikan tabel yang ini. Yang ini maksud saya. Harta sama dengan modal. Nah, itu dia. Itu datang dari rumus ini. Harta sama dengan modal. Harta sama dengan modal. Berikutnya, di sini ada kolom tanggal. Berikutnya di sini ada keterangan, ya. Satu-satu kita jelaskan. Harta dalam bentuk kas tadi kan, maka dibuat di sini harta, di bawahnya kas. Berikutnya modal Kapnet. Dan kita perhatikan di sini harta dalam bentuk kas bertambah 10 juta. Ini dia 10 juta. Berikutnya modalnya sekarang 10 juta juga, ya. Jadi ini yang dinamakan sama jumlahnya. Perhatikan, di satu sisi hartanya 10 juta berbentuk kas. Satu sisi lagi itu adalah modal awalnya. Maka kita masukkan di dalam tabel ini dia seperti ini. Jadi ini kita buat keterangannya adalah modal awal. Ya, jangan lupa tadi tanggalnya juga, ya. Tanggal 1, tanggal transaksi, terjadinya transaksi tanggal 1 bulan 7 2019. Oh iya, ada yang mau saya jelaskan juga, bahwa setiap kita membuat transaksi, kita membuat pembukuan, maka yang pertama kita buat adalah kepalanya seperti ini. Kepalanya yang pertama adalah nama usahanya. Ini Kapnet Beauty Salon. Berikutnya pembukuannya apa? Pembukuan sekarang yang kita kerjakan adalah persamaan dasar akuntansi. Terus periodenya kapan? Periodenya selama Juli, maka dibuat di sini periode berakhir Juli, 31 Juli 2019. Setelah kita buat kepalanya ini, barulah kita kerjakan tadi transaksinya ini, ya.
Di sini harta sama dengan modal. Hartanya dalam bentuk kas 10 juta. Modalnya berapa? 10 juta juga. Ini yang dinamakan sama dengan atau dalam keadaan seimbang atau balance. Ya. Apa yang 10 juta ini? Ini dikasihlah keterangannya modal awal, ya. Sampai di sini mengerti ya Nogu ya. Baik, kita lanjutkan ke berikutnya. Berikutnya, persamaan yang berikutnya disebutkan harta sama dengan utang ditambah modal, ya. Bagaimana ini? Ada utang penambahannya, ya. Jadi supaya lebih mudah menjelaskannya, kita langsung ke contohnya saja, ya. Contohnya seperti ini. Pada tanggal 2 Juli 2019, Ibu Kapnet menerima pinjaman dari Bank BRI senilai 5 juta rupiah sebagai tambahan modalnya. Jadi, dari sini, dari kejadian ini, dari transaksi ini, kita ketahui bahwa sekarang Kapnet Beauty Salon punya utang ke Bank BRI. Berapa utangnya? 5 juta. Karena utangnya ada, karena dia menerima uang dari Bank BRI sebagai tambahan modalnya, maka jumlah uang kas mereka itu bertambah 5 juta juga. Jadi sekarang uang kasnya 15 juta. Tapi modalnya tetap 10 juta. Supaya lebih gampang, kita lihat saja di tabelnya, ya. Ini dia, jangan lupa kepalanya, ya. Ini keterangannya. Maka kita lihat, perhatikan yang ini. Ini adalah harta sama dengan utang ditambah modal, ya. Jadi ini tambahannya, tanggalnya sama keterangannya kita masukkan. Ini tadi yang tanggal 1, ini tanggal 1 tadi. Ini tanggal 1 pertama kita masukkan. Tanggal 1 tadi ada harta berupa kas 10 juta sama modal 10 juta. Ini tanggal 2 kejadiannya menerima pinjaman dari Bank BRI 5 juta. Maka sekarang kita masukkan tanggalnya, tanggal 2 bulan 7 2019. Jadi apa yang terjadi di sini? Sebenarnya yang pertama kali terjadi di sini adalah telah terjadi utang atau utang bank gitu. Ya, utang banknya bertambah 5 juta di sini. Ya, tidak ada kian menjadi ada. Itu namanya bertambah 5 juta. Jadi, ketika utang kita bertambah dari bank, sebenarnya uang kas kita juga bertambah. Nah, begini dia. Jadi, kita selesaikan, ya, maka kita masukkan kas. Kita tambah 5 juta, utang kita tambah 5 juta, modal nggak ada apa-apa gitu, ya. Jadi sekarang kita selesaikan transaksi ini. Tadi tanggal 1 itu kasnya 10 juta, tanggal 2 ada tambah utang 5 juta, maka kasnya tambah 5 juta, maka sekarang jumlah kasnya itu 15 juta. Utangnya berapa sekarang? Utangnya 5 juta, lebih tepatnya utang bank. Berikutnya, modalnya berapa? Modalnya tetap 10 juta. Keterangan transaksi ini, ngapain transaksi ini? Keterangannya adalah utang BRI, ya. Kalau keterangan ini namanya juga keterangan, terserahlah bagaimana supaya mudah dipahami. Kan keterangan, belum nama akun. Kalau nama akun nanti kita pelajari. Jadi perhatikan, harta sama dengan utang ditambah modal. Jadi sama dengan artinya jumlah ini harus sama dengan
jumlah ini ditambah ini. Jumlah total harta harus sama dengan jumlah utang ditambah dengan jumlah modal. Jadi ini maksudnya itu. Hartanya sekarang, hartanya itu ada 15 juta. Jadi itu harus sama nilainya dengan 5 juta ditambah dengan 10 juta. 5 juta ditambah 10 juta itu 15. Jadi sama dengan 15. Ini namanya dalam keadaan yang seimbang, sama atau balance, ya. Sampai di sini jelas ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Berikutnya, contohnya, pada tanggal 5 Juli, Ibu Kapnet membeli peralatan salon 6 juta serta perlengkapan salon 2 juta secara tunai, ya. Jadi dari sini kita ketahui bahwa Kapnet Beauty Salon sekarang memiliki peralatan salon senilai 6 juta. Terus perlengkapannya jadi ada 2 juta gitu, ya. Serta kasnya berkurang. Kenapa kasnya berkurang? Karena kita membeli. Kalau kita membeli, ya uang kita berkurang dong, gitu. Ini kan dibeli secara tunai. Nanti kalau dibeli secara kredit lain lagi ceritanya, ya. Ini dibeli secara tunai. Dibeli peralatan, dibeli perlengkapan secara tunai. Maka kalau kita beli pakai uang. Maka uang kas kita mengalami pengurangan. Berapa berkurang uangnya? Senilai yang habis dibelanjakan. 6 tambah 2 itu 8, ya. 6 juta tambah 2 juta ada 8 juta. Untuk itu kita keluarkan uang, ya. Dibeli peralatan, dibeli perlengkapan. Oh iya, perlu juga Bapak ingatkan bahwa peralatan itu adalah harta tetap yang digunakan lebih dari 1 tahun. Sedangkan perlengkapan itu habis barang habis pakai yang habis dipakai 1 tahun gitulah, kurang dari 1 tahun pun bolehlah gitu, ya. Beda dengan peralatan dipakai berulang-ulang, contohnya mesin, atau di salon ini contohnya adalah alat-alat salon itulah, ya. Kalau misalnya perlengkapan ini misalnya krim, perlengkapan rebonding dan lain-lain lah, makeup bedak lipstick semua lah itu, ya. Jadi kalau kejadian ini kita masukkan ke dalam persamaan dasar, maka akan kita lihat seperti ini ya. Ini yang Bapak bilang tadi, yang pertama dibuat adalah kepalanya supaya tidak bingung, ya. Berikutnya di sini ini adalah tabelnya, harta sama dengan utang tambah modal, ya. Ini harusnya ini lurus ini, ya. Modal di atas modal, utang di atas utang, tanda plus ini di sini harusnya, ya, sama dengan di sini, ya. Sini harusnya, ya. Maafkanlah kalau sudah mereng-mereng sedikit, ya. Tambahnya adalah tanggal, berikutnya adalah keterangan, ya. Jadi sekarang yang mau kita kerjakan adalah transaksi ini, membeli peralatan dan membeli perlengkapan. Sebelum kita masuk ke situ, kita cek dulu yang sudah kita kerjakan di tanggal 1. Di tanggal 1 tadi ada terjadi, tanggal 1 ada terjadi kas 10 juta. Terus modal 10 juta. Ngapain itu? Apa keterangannya? Modal awal atau setoran modal. Boleh juga, ya. Berikutnya tanggal 2 kita sudah, apa yang terjadi tanggal 2 tadi? Terjadi utang, menerima utang dari Bank BRI, ya, menerima pinjaman. Maka kas kita bertambah 5 juta, terus utang bank kita bertambah 5 juta, ya. Jadi
Sebelum kita masuk ke transaksi berikutnya, kita turunkan dong jumlahnya ya. Ini begini, 10 ditambah 5 sama dengan 15. Berikutnya 5 juta turun, 10 juta turun. Ini adalah utang BRI. Berikutnya kita masuk ke transaksi tanggal 5. Ini dia tanggalnya 5. Sebentar ya. Ini sudah hilang ya. Maaf. Salah pencet. Ya, kesalahan bukan pada televisi Anda. Jadi ini tanggal 5 ya, tanggal 5 ini dia tanggalnya, kejadiannya tanggal 5 Juli 2019. Berikutnya apa yang terjadi? Dibeli peralatan ya, dibeli peralatan senilai 6 juta. Maka kita masukkan sini peralatan 6 juta ya. Berikutnya dibeli perlengkapan salon 2 juta. Perlengkapan salon 2 juta ya. Kita beli, karena kita beli maka kita keluar uang, sehingga uang kas kita berkurang ya. Berkurang. Uang kas kita tadi 15 juta. Sekarang kita belanjakan 8 juta untuk membeli peralatan salon 6 juta, perlengkapan salon 2 juta. Maka sekarang kita hitung ya. 15 juta itu dikurangi 8 juta sama dengan 7 juta ya. Bapak mau ingatkan di sini, kalau ada seperti ini itu artinya ditambahkan saja ya. Tapi kalau ada angka yang kita buat di dalam kurung itu artinya mengalami pengurangan atau dikurang ya. Kita sepakati itu kode-kode di kelas kita ya, kode-kode kita. Kalau ada angka yang dikurung itu artinya mengurangi ya. Kasnya yang 15 juta itu dikurangi 8 juta. Untuk apa 8 juta? Membeli peralatan dan perlengkapan. Maka kasnya sekarang tinggal berapa? 7 juta. 15 dikurang 8 sama dengan 7 ya. Peralatannya kita turunkan, perlengkapannya kita turunkan. Utangnya, utang pada tanggal ini utang tidak ada terjadi apa-apa, maka kita turunkan. Modalnya tidak ada terjadi apa-apa, maka kita turunkan. Keterangannya adalah membeli peralatan dan perlengkapan salon ya. Sampai di sini mengerti ya. Kita lanjutkan ke berikutnya. Berikutnya adalah pada 8 Juli Ibu Kapnet merias pengantin pada pernikahan Carolina dengan Franking dan menerima jasa rias 5 juta. Jadi maka dari transaksi ini kita ketahui, kalau tadi transaksi sebelumnya dia membeli maka uangnya keluar. Kalau sekarang dia sudah melaksanakan usahanya, menjalankan usaha salonnya, jadi ya dia mendapatkan uang dong gitu dari hasil merias itu ya. Jadi dia mendapat pendapatan jasanya ya, dia dibayar karena sudah merias pernikahan si Carolina dan si Franking ya. Jadi dia dibayar 5 juta. Maka ketika dia menerima pendapatan, menerima hasil kerjanya mencalon pengantin ini, diterimanya, maka uangnya bertambah gitu ya. Jadi ya kasnya bertambah gitu. Satu sisi lagi dia menerima pendapatan jasa salon ya,
pendapatan ini langsung ditambahkan ke modalnya, ya. Berikutnya dan seterusnya di dalam persamaan dasar akuntansi ini, kalau ada dia menerima pendapatan, maka itu langsung menambahi modal. Terus kalau ada nanti transaksi yang membayar atau beban, itu langsung dikurangi dari modal, ya. Jadi tidak usah panjang-panjang, kita langsung lihat aja bagaimana membukukan transaksi ini, ya. Pertama, harta sama dengan utang ditambah modal, ya. Ini harus lurus, ini digeser sedikit, ini lurus gitu, ya. Baru ini adalah tanggalnya, ini adalah keterangannya, ini adalah rumusnya, ya. Ini adalah akun-akunnya. Kemarin tugas kita sudah mencatat nama-nama akun, kan, tugas 3 kalau Bapak nggak salah ingat, ya. Inilah itu nama-nama akun itu, ya. Ini tadi transaksi yang tanggal 1. Perhatikan transaksi tanggal 1 ada kas 10 juta, modal 10 juta, itu modal awal. Ada transaksi tanggal 2, kas bertambah 5 juta, terus utang bertambah 5 juta, sehingga kita tutup hari itu atau tanggal itu, kasnya nilainya jadi 15 juta, terus utangnya 5 juta, terus modalnya 10 juta, ya. Sini ini 15 juta sama dengan 5 juta ditambah 10 juta, itu balance, ya. Berikutnya tanggal 5. Tanggal 5 itu tadi yang tadi transaksi sebelumnya itu ada pengurangan kas 8 juta, maka 15 dikurang 8 juta sama dengan 7 juta. Kenapa berkurang? Karena membeli peralatan salon secara tunai 6 juta dan beli perlengkapan salon secara tunai 2 juta. Ya, jadi ini diturunkan, maka dapatlah nilainya ini, gitu. Ya. Utang tidak ada terjadi apa-apa di sini, maka utangnya diturunkan saja 5 juta. Terus ini modal diturunkan saja 10 juta. Tadi keterangannya adalah membeli perlengkapan salon dan peralatan salon, ya. Yang harus diingat di sini ada kata sama dengan. Oleh karena itu harus selalu di cross check 7 juta ditambah 6 juta itu ditambah 2 juta harus sama jumlahnya dengan 5 juta ditambah dengan 10 juta, ya. Jadi 7 juta ditambah 6 juta itu 13 juta ditambah 2 juta 15 juta, itu sama jumlahnya dengan 5 juta ditambah 10 juta, ya. Jadi kita langsung ke tanggal 8. Tanggal 8 ini langsung ke tanggal 8 ini, ya. Ini tanggalnya. Berikutnya apa yang terjadi? Yang terjadi di sini adalah menerima pendapatan jasa karena sudah merias pengantin, diterimanya lah uang, maka langsunglah kita tambahkan uangnya. Tanggal 8 terimanya uang, maka tambahlah uangnya. Ingat, kalau tanda kurung ada, itu artinya pengurangan. Kalau dituliskan saja begini, kita sama-sama mengerti artinya ditambahkan, gitu, ya. Jadi ditambahkanlah uangnya langsung 5 juta. Jadi berikutnya, apalagi tadi yang Bapak bilang, setelah ditambahkan, maka di sisi ini, maka itu menambah modal, ditambahkan langsung ke modalnya dia yang 5 juta itu pendapatannya itu. Maka sekarang itu keterangannya apa? Pendapatan jasa. Ya, sekarang kita akhiri dia, kita hitung, ya.
7 ditambah 5 sama dengan 12. 7 juta ditambah 5 juta sama dengan 12 juta. Ya, ini tidak ada apa-apa di tanggal ini, turunkan 6 juta, tidak ada apa-apa, turunkan 2 juta. Ya, berikutnya ini tidak ada apa-apa, turunkan 5 juta. Ini tadinya 10 juta ditambah pendapatan 5 juta, maka dia sekarang 15 juta. Ya, di sini dikatakan harta sama dengan utang ditambah modal. Jadi, sebelum kita ke transaksi berikutnya, harus terus di cross check apakah jumlah harta ini sama dengan total utang tambah modal, atau 12 juta ditambah 6 juta itu 18 juta, ditambah 2 juta sama dengan 20 juta. Jumlahnya itu sama dengan jumlah total 5 juta ditambah 15 juta, 20 juta, 20 juta, sama ya. Kita lanjut ke soal berikutnya atau soal terakhir ya. Dibayar pada 10 Juli Ibu Kapnet membayar beban listrik, air, telepon 5 juta. Ya, ini yang mau saya Bapak jelaskan di sini. Kalau tadi kita melakukan kegiatan kita menerima bayaran atau mendapat pendapatan jasa, tetapi tidak selamanya hanya uang masuk. Sekarang bercerita tentang uang keluar, ya. Kita kena beban, kita kena biaya karena kita sudah menggunakan listrik, air, dan telepon, maka kita membayar biaya itu atau beban itu. Di sini dikatakan 500. Maka dari sini kita ketahui bahwa dari transaksi ini bahwa Kapnet Beauty Salon dikenai biaya 500.000 ya, dibayar langsung 500.000. Kalau dibayar pakai uang kas, maka uang kasnya berkurang, kan dibayar pakai uang kas. Jadi uang kasnya berkurang gitu. Jadi yang Bapak ceritakan juga di sini, Bapak tegaskan juga di sini bahwa setiap ada pendapatan ditambahkan ke modal, setiap ada beban dikurangkan ke modal ya. Langsung kita tunjukkan sajalah ya. Ini sudah apa ini? Ini sudah terjadi di sini pergeseran ya. Sorry dulu ya. Ini aturnya yang tadi di bawah, enter di atasnya ini kepalanya ya, seperti yang tadi. Jadi langsung begini ya. Ini tadi kita sampai di sini kan? Sampai di sini kan? Kita di sini, maka kita langsung aja tanggal 10 Juli. Ini 10 Juli ya 2019. Ini aduh, ini sudah sebagian teks hilang ini ya. Ini ada apa ini? Ya, jadi 10 Juli dibayar beban listrik, air, telepon 500.000 dibayar, maka uangnya berkurang. Berapa dibayar? 500.000. Ya udah, langsung dikurangi 500.000. Ingat, tanda kurung artinya mengurangi, maka dikurangi langsung 500.000 ya. Kalau ada beban itu tadi Bapak sebutkan, diapakan? Langsung dikurangkan ke modalnya dikurangi 500.000. Keterangannya apa? Membayar beban listrik, air, dan telepon ya. Sekarang kita turunkan 12 juta dikurangi 500.000, ini masih kelihatan ya, 11.500.000 ya. Peralatan salon tidak ada apa-apa, turunkan langsung. Perlengkapan turunkan nilainya 2 juta, utang 5 juta, modal Kapnet ini 15 juta dikurangi 500 sama dengan 14.500.000 ya. Ingat, harta sama dengan utang ditambah modal ya. Utang ditambah modal, maka kita harus setiap selesai transaksi tanggal demi tanggal kita harus tetap cross check
jumlahnya harta ini harus sama dengan jumlah utang tambah modal. Jadi ini 11.500.000 ditambah 6 juta itu 17.500.000 ditambah 2 juta itu 19.500.000 sama nilainya dengan 5 juta ditambah 14.500.000 itu ini 19.500.000 ini 19.500.000 ya. Jadi sampai di sini dulu pelajaran persamaan dasar akuntansi kita ini ya. Sebenarnya masih ada lagi contoh transaksi yang harus kita kerjakan. Bagaimana kalau orang bersalon tetapi belum dibayar, itu namanya piutang. Bagaimana kalau misalnya utangnya dibayar. Bagaimana kalau misalnya ibu Kapnet mengambil uang dari perusahaan untuk keperluan pribadi, itu namanya prepay. Nah, bagaimana kalau perlengkapannya dihitung pemakaiannya selama sebulan berapa berkurang dan seterusnya masih banyak, tetapi sampai di sini dulu kita pelan-pelan ya. Kita berharap COVID ini, pandemi ini segera berlalu, kita bisa belajar lagi di rumah dengan baik. Sampai di sini dulu. Silakan dipelajari materi ini di rumah, didengarkan, diulang-ulang, dilihat, dibaca ya, dilihat, dibaca, didengar, dibawa ke dalam mimpi ya. Dengarkanlah suara Bapak yang merdu ini ya. Jadi supaya kamu mengerti, nanti Bapak berikan contoh-contoh soal yang berikutnya, pengembangannya sampai kamu paham semuanya, baru kita lanjut materinya ya. Demikian, Yahobu.